Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablil matin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, di mana kita sudah sampai surah Maryam ayat yang ke-15. Di pertemuan terakhir kita 2 pekan lalu sampai pada surah Maryam ayat yang ke-15. Di mushaf itu halaman 306. Nah, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ayat-ayat mulai dari ayat yang paling awal dari surah Maryam ini hingga ayat yang ke-15 itu berkisah tentang kisahnya Nabi Zakaria dan putranya yang bernama Nabi Yahya. Nah, kisah Nabi Zakaria dalam surah ini mengkhabarkan kepada kita tentang satu keajaiban, di mana Nabi Zakaria yang sudah tua renta, sudah kering tulangnya. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan beliau sudah tidak menggauli lagi istrinya karena sudah sepuh banget ya. Dan istrinya juga merupakan seorang yang mandul, tapi dengan kuasa qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, keinginan beliau untuk mendapatkan putra akhirnya terpenuhi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini merupakan satu kisah yang ajaib, satu kisah yang luar biasa, maka kisah setelahnya itu lebih luar biasa lagi, yaitu kisah Ibunda Maryam dan kelahiran putranya, yaitu Isa bin Maryam. Jadi manusia di dunia itu ada 4 kategori. Ada manusia yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Atau ada manusia yang diciptakan bukan dari laki-laki dan bukan dari perempuan, yaitu Nabi Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada manusia yang diciptakan dari laki-laki tanpa perempuan. Siapa? Hawa. Nah, ada pula manusia yang diciptakan dari perempuan saja, yaitu Isa bin Maryam. Dan umumnya kita adalah manusia-manusia yang diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Dari 4 kategori itu lengkap semuanya ada di alam semesta ini, menunjukkan betapa besar dan agungnya kuasa qudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di surat Maryam ini, setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah lahirnya Nabi Yahya dari seorang ayah yang sudah tua renta dan seorang ibu yang juga mandul, tapi tetap Nabi Yahya lahir dari laki-laki dan perempuan, dari seorang suami dan istri. Nah, ayat-ayat yang berikutnya nanti bercerita tentang seorang manusia yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, ya, lahir hanya dari
perempuan saja, dan ini kisahnya jauh lebih dahsyat, lebih hebat daripada kisah yang sebelumnya. Dimulai dengan berkisah tentang dari mana manusia ini nanti lahir, yaitu dari seorang perempuan yang bernama Maryam. Nah, karena itu di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Wadhkur, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad. Ini perintah kepada Nabi Muhammad untuk bercerita kepada kaumnya. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu beliau menafsirkan ay arifhum qissataha liya'rifu kamala qudratina. Ceritakanlah wahai Muhammad fil kitabi, di dalam kitab Al-Qur'an itu, Maryam, tentang kisahnya Maryam. Kalau orang Jawa menyebutnya Siti Maryam. Siti dari kata Sayyidati. Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Asia, ditambah Siti untuk memberikan penghormatan. Jadi orang Indonesia itu yang sopan-sopan. Kalau nyebut orang tanpa ada tambahannya itu nggak nyaman. Padahal kalau di Arab itu panggil nama langsung. Seorang istri itu manggil nama suaminya langsung bisa. Suaminya namanya Muhammad, istrinya namanya Fatimah misalnya, ya Muhammad, itu biasa. Ya Muhammad. Kalau kita kan dipanggil nama kita, kaget kita. Istri kita panggil kita Sahrul, wah kaget kita. Nah, makanya kita banyak tambah-tambahin ya. Maryam, yang namanya Maryam tambahin jadi Siti Maryam, karena kita merasa nggak enak kalau nyebut Maryam tanpa embel-embel. Nah, wadhkur fil kitabi Maryam, sebutlah, ceritakanlah di dalam kitab Al-Qur'an itu, yaitu apa yang diceritakan Maryam, tentang kisahnya Maryam. Ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercerita, untuk menghabarkan, untuk memberitahu tentang kisahnya Maryam. Ini mengandung makna apa? Maknanya adalah kita ini dianjurkan untuk belajar dari kisah-kisah orang yang baik-baik, dari kisahnya orang-orang yang soleh, kisahnya orang-orang yang dikenal memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kisah yang paling baik adalah kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian level berikutnya kisah yang ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Secara umum semua kisah orang-orang soleh itu baik kita baca, kita ketahui, kita bacakan, kita pelajari. Demi apa? Demi kita bisa mendapat pelajaran yang baik dari mereka. Ini. Nah, kisah Maryam yang ingin diceritakan dalam surah Maryam ini ada frase cerita, ya. Fase cerita dari kisah Maryam, yaitu idzin tabadat min ahliha. Ketika beliau, ya, ibunda Maryam ini mengasingkan diri atau meminggirkan diri min ahliha, dari keluarganya, makanan syarqiyah, ke suatu tempat di sebelah timur. Jadi dalam syariatnya mereka itu arah timur itu memiliki keistimewaan tersendiri. Mengapa? Karena arah timur adalah arah dari mana datangnya cahaya. Kalau dari literatur yang saya baca, itu katanya orang-orang Nasrani itu juga mengistimewakan arah timur. Tapi saya tidak tahu persis apakah orang-orang Nasrani di zaman sekarang pun demikian, saya tidak tahu. Barangkali ada yang pernah dengar. Tapi kalau di kitab-kitab itu disebutkan orang-orang Nasrani karena mengikuti, ya, sisa dari ajaran
Nabi Isa atau ibunda Nabi Isa itu yang mengambil arah timur itu adalah arah yang diistimewakan. Karena apa? Karena arah timur itu arah datangnya cahaya, yaitu terbitnya matahari. Jadi karena itu mereka mengistimewakan arah timur. Wallahu alam, saya nggak tahu apakah orang-orang Nasrani sekarang itu pun melakukan hal yang demikian. Nah di sini ya, Maryam mengasingkan dirinya dari keluarganya makanan syarqiyah ke arah timur Baitul Maqdis ya. Jadi kalau kita lihat gambar Al-Aqsa, Al-Aqsa itu kan kompleks ya, bukan masjid satu masjid, tapi kompleks seluas berapa hektar itu, 14 atau berapa saya lupa ininya ukurannya. Jadi Al-Aqsa itu adalah satu kompleks, bukan satu masjid saja, yang terdiri dari beberapa titik situs-situs tertentu. Ada Al-Masjid Al-Qibli misalnya, masjid yang paling dekat dengan kiblat, artinya paling selatan. Karena kalau kita lihat di peta, itu dari Baitul Maqdis, dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram itu arahnya ke selatan, agak ke timur dikit ya, berarti tenggara ya, selatan timur itu tenggara, tapi lebih ke arah selatannya. Nah masjid yang paling ujung di dinding yang paling selatan itu namanya Masjid Al-Qibli, masjid yang dijadikan dulu ketika Umar melakukan Fathu Makkah atau Fathu Baitul Maqdis atau Fathu menaklukkan ya, mengambil alih otoritas Baitul Maqdis, otoritas Yerusalem dari orang-orang Romawi. Itu beliau menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat beliau, yaitu di Masjid Al-Qibli. Namun nanti ada lagi di bagian tengah ada Qubbatus Sahrah, yang di situ ada batu ya, batu besar yang sebagian orang meyakini Rasulullah dulu bertolak Mi'raj dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi saat Rasulullah SAW melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saat itu Masjidil Haram belum menjadi masjid seperti sekarang ini. Karena apa? Karena di seputar Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala yang biasa dipakai orang-orang musyrik untuk beribadah di situ, menyembah berhala mereka. Di Masjid Al-Aqsa juga sama, disebut minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Itu Masjid Aqsa belum ada bangunan yang bernama masjid, itu belum ada. Hanya satu lokasi yang bahkan orang Romawi karena mereka ingin merendahkan tempat itu, sebagian tempatnya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Jadi zaman Rasulullah itu, ketika Rasulullah berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu belum ada masjid di situ, belum berbentuk bangunan masjid. Hanya lokasinya lokasi yang istimewa karena memang itu disitulah dulunya dibangun masjid yang kedua setelah Masjidil Haram, setelah Ka'bah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, baru kemudian 40 tahun kemudian Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa. Tapi di saat Rasulullah Isra Mi'raj ya, itu tempat itu tidak ada masjid dalam arti bangunan yang dikhususkan untuk ibadah saat itu, karena sedang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Jadi seakan-akan ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu itu sekaligus semacam kabar gembira kepada Rasulullah SAW yang saat itu berada dalam posisi yang sulit di Mekah, berada dalam penindasannya kaum musyrikin, bahwa nanti ya, ini Masjid Al-Haram itu, Ka'bah yang saat itu dikuasai orang-orang musyrikin, itu nanti akan menjadi masjid yang menjadi khusus tempat ibadahnya umat Islam. Dan Al-Aqsa yang saat itu masih dikuasai oleh orang Romawi juga akan menjadi masjidnya umat Islam, dijadikan tempat ibadahnya umat Islam. Nah Masjid Al-Aqsa itu sesuai resolusi PBB itu ditetapkan apa yang disebut dengan status quo, yaitu status Al-Aqsa. Karena dulu ketika peralihan kekuasaan dari Turki Utsmani kepada Inggris, mandat Inggris terhadap wilayah itu
itu Al-Aqsa sudah dikuasai oleh umat Islam berturun-turun sejak zaman Umar. Kemudian sempat beberapa saat dikuasai lagi oleh orang Romawi dan kemudian dipukul mundur oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kemudian setelah itu berabad-abad dikuasai umat Islam. Maka resolusi PBB itu menyatakan Al-Aqsa itu harus dipertahankan status quo-nya, yaitu sebagai tempat ibadahnya umat Islam, di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga tidak boleh beribadah di tempat itu. Nah sekarang ini, khususnya dalam 2-3 tahun terakhir, itu banyak kalangan di antara orang-orang Yahudi itu sering melakukan pelanggaran. Mereka beribadah masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk melakukan ritual-ritual Talmudiyah mereka, ritual-ritual Yahudi mereka, yang itu aslinya adalah melanggar resolusi PBB yang menetapkan status quo bagi Al-Aqsa. Nah karena itulah ketika Hamas melakukan serangan ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 ini menggunakan kode Tufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa. Mengapa? Sebagai bentuk peringatan bahwasanya pelanggaran orang-orang Yahudi terhadap Al-Aqsa sudah tidak bisa ditolerir lagi. Selalu meningkat itu. Kebetulan saya di kantor juga menangani isu Palestina, jadi banyak membaca tentang itu. Jadi selama 2 tahun 3 tahun terakhir itu pelanggaran orang-orang Israel, orang-orang Yahudi terhadap status Al-Aqsa itu meningkat pesat sekali. Belum lagi pembunuhan terhadap warga Palestina. Dan pelanggaran itu tidak ada yang bisa menghentikan. Apalagi Israel saat ini itu dikuasai oleh partai yang disebut dengan ekstrim kanan, ultra kanan, yang sangat fanatik sekali dengan keyakinan keyahudian mereka, sehingga mereka sangat keras sekali, sangat ekstrim sekali, dan banyak sekali perkembangan yang luar biasa dalam 2 tahun terakhir sejak naiknya kembali Netanyahu bersama tim koalisinya, yang koalisinya itu mayoritas adalah orang-orang dari ultra kanan. Antara yang Menteri Keuangannya Bezalel Smotrich, kemudian Menteri Dalam Negerinya, Menteri Pertahanannya adalah orang-orang dari ultra kanan. Nah ini kembali ke surat ini, ke ke ayat yang ke-16. Ini Maryam itu mengasingkan diri dari keluarganya, mengambil tempat di arah timur. Sekali lagi arah timur itu dalam keyakinan syariat mereka itu memiliki keistimewaan dari arah yang lain, karena salah satu penjelasannya menurut beberapa ulama tafsir itu arah timur adalah arah di mana ada cahaya datang dari situ. Jadi ada semacam optimisme dan harapan. Mengapa arahnya arah timur bukan arah yang lain? Ini. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Maka atau lalu dia mengambil atau menjadikan min dunihim dari mereka, dari keluarga dan kaumnya, hijaba, tabir yang melindunginya. Jadi Maryam ini mengambil tempat yang disebut dengan mihrab, mihrab yang juga sama. Nabi Zakaria juga punya mihrab. Ini kalau kita ke Al-Aqsa sekarang, itu di satu sisi di Masjid Al-Qibli tadi, masjid yang paling selatan yang nempel dengan dinding batas pagar Al-Aqsa yang paling selatan, itu ada satu ruang yang orang meyakininya sebagai mihrab Zakaria, mihrabnya Nabi Zakaria. Nah mihrab kalau dalam bahasa kita sekarang itu mihrab itu adalah tempat yang menjadi tempatnya imam. Tapi mihrab yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah tempat yang khusus digunakan untuk beribadah, itu namanya mihrab. Jadi ada sedikit perbedaan antara makna mihrab yang dipakai dalam Al-Quran dengan mihrab yang dipahami oleh bahasa sekarang ini. Ya, itu. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Jadi Maryam menjadikan tempat khusus yang tertutup dengan tabir. Mengapa itu dilakukan? Kalau penjelasan para mufassirun itu
dalam konteks ibadah, dengan melakukan ibadah itu di satu tempat yang tertutup, maka itu lebih menjamin kualitas keikhlasan seseorang ketika berada di tempat yang tertutup. Tapi pada sisi lain, sebagai seorang perempuan, maka keberadaan Maryam di tempat yang tertutup tabir itu lebih menjaga iffah dan kehormatan dia dari orang-orang lain, dari orang-orang asing laki-laki yang lain. Itu faedah dari mengapa fattakhadat min dunihim hijaba. Ini. Nah, tradisi beribadah memiliki tempat khusus untuk menyepi, untuk beribadah, itu merupakan tradisi para nabi, tradisi orang-orang soleh, tradisi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Dawud misalnya, itu beliau sebagai seorang nabi yang sekaligus raja. Raja itu kan urusannya banyak ya, ngurusin rakyatnya, ngurusin urusan politik, urusan ekonomi rakyatnya, ngurusin berbagai persoalan. Tapi Nabi Dawud juga punya mihrab. Itu ada di ayat berapa itu? Saya tidak hafal ayatnya. Tapi disebutkan itu di surat Shad atau apa namanya? Istasawwarul mihrab itu apa namanya? Jadi Nabi Dawud pernah suatu ketika lagi ibadah di mihrabnya itu ada orang-orang yang kemudian naik dari pagar mihrabnya itu. Itu artinya apa? Nabi Dawud itu punya tempat khusus di mana beliau menyendiri beribadah, bermunajat, menyepi, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun beliau adalah orang yang sibuk sebagai seorang raja. Nabi Zakaria juga punya mihrab, tempat di mana beliau mengkhususkan tempat itu untuk beribadah, berkholwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam juga sama. Maryam itu kan kalau kita baca kisahnya di surat Ali Imran, itu kan ibundanya kan tadinya bernazar. Ini apa? Nazar tuh ma fi batni muharraron. Bernazar menjadikan anak yang ada di kandungan itu sebagai muharrar, orang yang dinadarkan untuk khusus beribadah menjaga Masjid Al-Aqsa. Tapi ternyata yang lahir kemudian perempuan. Dan perempuan ini juga memiliki kualitas keimanan yang luar biasa, yang juga sama punya tradisi orang-orang soleh tadi. Punya tradisi seperti tradisinya orang-orang yang soleh, yaitu memiliki satu tempat khusus di mana dia berkholwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pula yang dimiliki oleh diajarkan Rasulullah sebelum beliau menjadi nabi. Beliau banyak berkholwat di mana? Di Gua Hira, ya. Kemudian nanti setelah beliau menjadi nabi, kemudian tetap ada proses kholwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan i'tikaf, dengan yang lain-lain. Jadi kalau kita mau belajar dari ayat ini, maka salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah perlunya bagi kita untuk menyisihkan waktu-waktu kita di antara waktu-waktu kita di tengah kesibukan kita itu untuk berkholwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau rumahnya sempit, nggak punya tempat khusus, ya cari tempat yang sepi. Misalnya di waktu malam, ya. Sesekali kalau nggak tiap hari, sesekali menyepi, bermunajat, berkholwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari situlah ada satu relasi yang jauh lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dimana orang tidak melihat kita, saat dimana kita menyendiri hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah ada kelezatan khusus yang bisa memicu dan memacu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa arsalna ilaiha, maka kami mengutus ilaiha kepadanya, yaitu kepada Maryam. Apa yang kami utus? Ruhana, yaitu roh kami. Nah, kata ruhana ini menurut para mufassirun itu ada beberapa pendapat, tetapi yang paling kuat maksud ruhana ay Jibril. Jadi yang dimaksud dengan ruhana ini adalah malaikat Jibril. Mengapa malaikat Jibril disebut dengan roh? Karena malaikat Jibril itu tugas utamanya adalah membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada
para nabi dan rasulnya. Dan keberadaan, fungsi, serta kegunaan daripada wahyu itu adalah seperti fungsi dan kegunaan ruh terhadap jasad seseorang. Jadi kalau kita hidup tanpa wahyu, itu seakan-akan kita hidup tanpa ruh, tanpa spirit, tanpa jiwa. Nah karena itulah malaikat yang membawa ruh itu, membawa wahyu itu disebut juga dengan ar-ruh. Karena ruh itu adalah inti dari kehidupan ya ruh. Tanpa jasad, tanpa ruh, ya hanya bangkai, maksudnya ya hanya jenazah ya, yang tidak memiliki kehidupan. Maka sama kita, kehidupan kita kalau tanpa ruh, tanpa wahyu, tanpa bimbingan ilahi, ya ibarat bangkai berjalan. Nah karena itulah malaikat Jibril disebut dengan ruh, itu karena beliau adalah, dia adalah malaikat yang tugasnya membawa ruh itu sendiri, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Memang ada sebagian pendapat yang menyebutkan ruh tadi adalah maksudnya rohnya Nabi Isa. Jadi Allah mengirimkan rohnya Nabi Isa ya, kepada Maryam. Tapi pendapat ini tidak kuat ya, makanya sebagian orang-orang Nasrani itulah menyebut ada unsur roh kudus itu dari sini ya. Tapi menurut mufassirun ya, yang masyhur, yang lebih rajih, lebih kuat, makna ruhana ai malaikat Jibril ya. Maksudnya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan frase setelahnya itu semakin memperkuat pendapat ini. Pendapat yang menyatakan bahwasanya maksud ruhana itu adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Maryam, itu fatamatsala laha basyaron sawiyah, maka dia menampakkan dirinya laha kepada Maryam dalam bentuk basyaron sawiyah, seorang manusia bentuknya sempurna. Jadi malaikat Jibril datang kepada Maryam itu tidak dalam bentuk aslinya, tapi dalam bentuk seorang manusia yang sempurna, sangat sempurna. Ini nanti faedahnya macam-macam ya. Kalau mufassir itu menjelaskan, ada yang menyebutkan faedahnya itu agar menimbulkan ketenangan kepada Maryam. Karena dia ini kan, Maryam ini adalah, beliau ini adalah seseorang gadis yang sangat punya menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Maka Allah ketika mengutus malaikatnya, itu mengutus dalam bentuk manusia tapi yang sawiyah, yang sempurna wujudnya, sebagai layaknya manusia. Namun ada juga nanti yang mengkaitkan dengan itu bagian dari cobaan kepada Maryam. Bentuk malaikat Jibril dalam wujud manusia itu kan, manusia yang sempurna itu ala muntahal jamal kalau disebutkan itu, dalam bentuk yang sangat ganteng sekali, sangat menarik sekali. Tapi ya, meskipun demikian, apa yang dilakukan oleh Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam sebagai seorang gadis yang sangat menjaga kehormatannya, sangat menjaga kesuciannya, sangat menjaga kebersihan dirinya, begitu melihat ada sosok manusia lain yang muncul di hadapannya dan bukan seorang perempuan, padahal dia menutup dengan tabir. Kita nggak tahu tabirnya dalam bentuk dinding atau apa, Allah alam, tidak dijelaskan ya. Tapi munculnya sosok itu membuat Maryam menjadi kaget dan takut, khawatir luar biasa. Makanya beliau mengatakan qalat inni a'udzu birrahman. Beliau mengatakan ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung birrahmani kepada Allah yang Maha Rahman.
Jadi pelajarannya antara lain adalah kalau kita mengalami situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang membuat kita takut, situasi yang membuat kita kaget, itu serahkan, kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta perlindungan kepada Allah. Dicontohkan oleh Ibunda Maryam ketika beliau mengalami situasi yang luar biasa mengagetkan itu. Beliau mengatakan, ini a'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Ini teladan yang luar biasa agar kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengalami satu situasi yang menyulitkan kita, situasi yang membuat kita khawatir, situasi yang membuat kita takut, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan banyak doa, cara kita melindungi diri kita. Ada yang bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un dan seterusnya. Aidan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri dan seterusnya. Ada yang membaca al-muawwidzatain ya, al-ikhlas dengan al-ikhlas, al-muawwidzat ya, al-ikhlas dan al-falaq dan an-nas dan doa-doa yang lainnya. Itu semuanya bisa kita jumpai dalam sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah mengembalikan perlindungan rasa takut kita, rasa khawatir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ini membuktikan bahwasanya Maryam adalah benar-benar seorang yang memiliki tingkat keimanan dan rasa tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pemilihan kata Ar-Rahman. Mengapa a'udzu birrahman? Aku berlindung kepada Rahman. Menggunakan sifat Allah yang Maha Rahman. Maha Rahman itu artinya apa? Zat yang Maha Pengasih. Ini untuk memberikan penegasan kepada orang yang ada di hadapannya, untuk juga terkena perasaannya bahwa hendaknya engkau ketika ada di depan saya, sementara adalah saya seorang perempuan yang menjaga diri saya berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Harapannya adalah orang yang di hadapannya juga begitu mendengar sifat Allah yang Maha Rahman, kalau dia mau berbuat jahat, dia ingat Allah Maha Pengasih. Maka diharapkan dia ingat, dia juga harus memiliki sifat kasih sayang juga. Jadi pemilihan kata Ar-Rahman itu bukan tanpa maksud. Ini untuk mengingatkan orang yang di hadapannya agar tergetar hatinya bahwa dia minta perlindungan kepada Allah yang Maha Rahman, Maha sifat welas asih. Maka kalaupun engkau, wahai sosok yang ada di hadapanku, kalau engkau ingin berbuat sesuatu kepadaku, ingat Allah saja zat yang Maha kasih sayang. Kasihanilah aku. Kira-kira begitu. Ini. A'udzu birrahmani minka. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Rahman, minka darimu. In kunta taqiyya. Seandainya atau jika engkau merupakan orang yang bertakwa. Nah, kata in kunta taqiyya ini juga sama fungsinya. Mengingatkan pada orang yang di depannya itu, kira-kira kalau kau memang benar-benar adalah manusia yang bertakwa, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Arab itu kalau lihat ada orang lain yang melakukan satu hal yang tindakan dianggap tidak patut, melakukan satu tindakan yang melanggar batas-batas yang sewajarnya, itu bisa mereka mengatakan ittaqillah, ya rajul ittaqillah, wahai di sana takutlah engkau kepada Allah. Misalnya ada orang lagi nyetir gitu kan, tiba-tiba nyalip tanpa dengan cara yang benar gitu. Itu teriaknya, ya rajul ittaqillah, bertakwalah kamu sama Allah, takutlah kamu sama Allah. Itu bagus juga ya, kalau kita contoh ya. Jadi ungkapannya itu agar kita takut sama Allah, jadi diingatkan. Nah ini Maryam ketika mendapati ada sosok orang asing di hadapannya itu, beliau mengatakan, a'udzu birrahmani minka, aku berlindung kepada Allah yang Maha punya sifat kasih sayang, minka darimu, dan in kunta taqiyya. Harusnya itu kamu
takut sama Allah gitu, kira-kira gitu. Ya. Qala innama ana rasulu rabbik. Maka malaikat Jibril melihat gelagat seperti itu, dengan serta-merta beliau mengatakan, qala, dia berkata, innama ana, sesungguhnya aku tidak lain, atau sesungguhnya aku hanyalah. Jadi kata innama itu artinya tidak lain. Ada kata sesungguhnya tidak lain atau sesungguhnya hanyalah. Jadi seperti sama dengan innama al-a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya, ya, atau tidak lain, tergantung kepada niatnya. Itu lil hasr namanya, adatun lil hasr. Untuk membuat Maryam itu menjadi tenang, tidak lagi khawatir, tidak lagi takut dengan keberadaannya, maka malaikat Jibril mengatakan, qala innama ana rasulu rabbik. Sesungguhnya aku tidak lain, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu, utusan Tuhanmu, yang tugasku adalah li'ahaba laki gulaman zakiyah, yaitu untuk menyampaikan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala mengenai anugerah laki kepadamu wahai Maryam, gulaman, seorang anak laki-laki, zakiyan, yang suci. Kata zaki itu artinya sama satu akar kata dengan zakah. Bisa berarti suci, bersih, bisa berarti tumbuh. Makanya para mufassirun itu memaknai kata zakiyah itu bisa dengan maksudnya dengan yang suci, yang bersih jiwanya, atau zakiyah, seorang anak yang nanti tumbuhnya dengan sesuatu pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang istimewa, karena diiringi dengan ketakwaan, diiringi dengan kebersihan jiwa dan hati. Ini li'ahaba laki gulaman zakiyah. Qalat, maka Maryam mengatakan, anna yakunu li gulamun, bagaimana mungkin, bagaimana bisa aku mendapati atau mendapatkan seorang anak laki-laki, walam yamsasni basyarun, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ini para ulama ada yang menafsirkan, aku belum pernah menikah, tidak pernah menikah dengan siapapun. Aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun, walam aku bagiyah, dan aku bukan pula seorang perempuan yang berzina. Jadi Maryam begitu kagetnya tadi bertemu dengan sosok di hadapannya, kemudian setelah dikabari bahwa aku adalah utusan Rabbmu yang ingin membawa pesan, menyampaikan anugerah tentang seorang anak laki-laki yang suci yang akan kamu lahirkan, Maryam kaget lagi. Anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bagiyah. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku punya seorang putra, seorang anak laki-laki, sementara aku tidak pernah menikah, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, walam aku bagiyah, dan aku juga bukan orang yang, toh kalau aku tidak menikah, aku juga bukan seorang yang melakukan perzinahan. Qala kadzaliki, maka Jibril mengatakan kepada Maryam, kadzaliki, demikianlah itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kamu itu, ya Maryam, tidak pernah bersentuhan laki-laki, tidak pernah menikah, tapi ya itulah Allah akan menjadikan anak kepada kamu itu dengan cara itu, tanpa adanya sosok laki-laki yang mencampurimu, yang menggaulimu, tanpa ada pernikahan. Qala rabbuki huwa alayya hayyun. Rabbmu itu mengatakan bahwa hal yang demikian itu alayya bagiku, bagi Rabbmu itu hayyun, itu mudah sekali. Walinaj'alahu, dan agar kami menjadikannya ayatan linnasi, suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, linnasi, bagi manusia, wa rahmatan, dan sebagai rahmat minna, dari kami, wa kana amran maqdiya, dan hal yang seperti itu merupakan
satu urusan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sebagaimana sudah kita singgung di awal, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan sesuatu atau dengan cara yang jauh lebih istimewa dibanding kisah sebelumnya, yaitu bagaimana Allah menciptakan, memberikan Nabi Yahya kepada Nabi Zakaria. Di sini Allah juga memberikan putra yaitu Nabi Isa kepada Maryam dengan cara yang lebih dahsyat lagi, yaitu Maryam yang tidak pernah menikah, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, nantinya akan diberikan seorang putra yang bernama Isa. Disitulah Allah menjadikan tanda-tanda kekuasaannya bagi manusia. Jadi kalau Allah berbuat seperti itu sangat mudah, itu artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya apapun, selama kita yakin bahwa Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar, Allah tempat kita menaruh harapan dan keinginan kita, disitulah ada harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha memiliki kudrah untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa kana amran maqdiyan, dan itu adalah satu perkara yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau pertanyaannya sebelum kita tutup. Ada? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan saja kajian pada malam hari ini dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, dan ujungnya adalah menambahkan iman dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah karena kefakiran ilmu dan kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.